Baby shark do 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 do, baby shark do 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 do, baby shark. Oh iya ya, ini kan bukan ikan hiu, tapi ikan koi. Halo siswa-siswi kelas 7 SMP Cakra Buana. Perkenalkan, nama Miss Muniati Zulfa. Miss adalah guru IPA terpadu di SMP Cakra Buana. Apakah kalian tahu objek apa yang berada di samping Miss Zulfa? Ya, objek tersebut terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Apakah kalian tahu juga apa itu komponen biotik dan abiotik? Selanjutnya, Miss Zulfa akan mengajak kalian semua untuk berkeliling di sekitar SMP Cakra Buana untuk melihat objek lainnya. Jadi, jangan lupa ya, tentukan mana yang termasuk ke dalam komponen biotik dan mana yang termasuk ke dalam komponen abiotik. Apakah kalian juga tahu bahwa objek-objek yang berada di sekitaran Miss Zulfa ini juga termasuk ke dalam komponen biotik dan abiotik? Nah, berdasarkan dari objek 1 dan objek 2, silahkan kalian klasifikasikan mana saja sih yang termasuk ke dalam komponen biotik dan abiotik. Tapi jangan lupa sajikan dalam tabel berikut ini. Nah, tadi Miss Zulfa sudah menunjukkan dua objek yang berada di sekitar SMP Cakra Buana. Apakah sudah diisi tabel klasifikasinya? Kira-kira untuk apa ya tabel klasifikasi biotik dan abiotik tersebut? Sebelum kita menjawab pertanyaan, yuk mari terlebih dahulu kita mengetahui apa saja materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini dan apa saja tujuan pembelajarannya. Materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah klasifikasi makhluk hidup, biotik, dan benda tak hidup atau abiotik. Tapi, Miss Zulfa akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai ciri-ciri dari biotik. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini ada 4. Yang pertama, kalian dapat mengamati makhluk hidup dan benda tak hidup. Yang kedua, kalian dapat mengemukakan pengertian dari makhluk hidup dan benda tak hidup. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan apa saja itu makhluk hidup dan benda tak hidup. Dan yang terakhir, yang keempat, kalian dapat menyebutkan contoh makhluk hidup dan benda tak hidup yang berada di sekitar kalian. Ada makhluk hidup, benda tak hidup, biotik, abiotik. Itu apa sih? Nah, sebenarnya keempat ini adalah saling berkaitan, di mana biotik adalah nama lain dari makhluk hidup. Sedangkan abiotik adalah nama lain dari makhluk tak hidup, atau kalian bisa menyebutnya benda tak hidup. Ada 8 ciri-ciri makhluk hidup. Tapi kalian harus tahu dulu, apa sih pengertian dari makhluk hidup dan benda tak hidup? Biotik atau makhluk hidup adalah suatu substansi yang dapat menjalankan proses kehidupan. Sedangkan abiotik, makhluk tak hidup, adalah suatu substansi yang tidak dapat menjalankan proses kehidupan. Tabel yang tadi kita buat, kita akan gunakan untuk mengkarakteristikan apa saja sih ciri-ciri dari makhluk hidup itu sendiri. Untuk ciri-ciri yang tadi Miss Zulfa sebutkan ada 8, Miss Zulfa punya singkatannya nih untuk mempermudah kalian dalam mengingat. Singkatannya yaitu BIM-TENAR. BIM-TENAR.
pertama adalah bergerak. Suatu substansi dikatakan makhluk hidup apabila dia dapat melakukan pergerakan. Coba kalian berkaca pada diri kalian sendiri sebagai manusia. Apakah kalian bisa bergerak? Dengan menggunakan apa kalian bisa bergerak? Ya, betul, kaki. Tapi kalau di hewan, itu apa saja? Bukan hanya kaki, tapi ada sirip, kemudian ada sayap, dan dia juga bisa menggunakan kerangka tubuhnya untuk berjalan. Yang ketiga adalah tumbuhan. Kalau tumbuhan kira-kira bergeraknya pakai apa ya? Tumbuhan, dia tidak dapat berpindah tempat, namun dia dapat bergerak melalui organ-organ pada tubuhnya, seperti akar dan daun. Paham sampai di sini? Kemudian, yang kedua ciri-cirinya adalah iritabilitas. Hayo, kira-kira apa ya iritabilitas? Apakah kalian pernah mendengar istilah ini sebelumnya? Nah, Miss Zulfa punya contoh. Apakah kalian pernah menyentuh yang namanya tumbuhan putri malu? Jika pernah, apa reaksi putri malu tersebut ketika kalian sentuh? Otomatis akan menguncup atau menutup daunnya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari iritabilitas. Kemudian kalian, kalau misalnya kalian sedang berada di lingkungan luar yang cuacanya sangat panas dan terik, apa yang akan kalian lakukan? Ketika cahaya matahari mengenai mata kalian, otomatis kalian akan bergerak refleks untuk menutup mata kalian seperti ini. Benar apa benar? Ya, jadi itu adalah contoh kedua dari iritabilitas. Jadi sudah tahu belum apa itu iritabilitas? Ya betul, iritabilitas itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi suatu rangsangan. Dan itu adalah ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri yang ketiga adalah makan. Apakah kalian butuh makan? Apakah tanaman atau hewan peliharaan kalian juga butuh makan? Ya, semua makhluk hidup itu butuh makan. Untuk apa coba? Untuk dia dapat menghasilkan energi dan nanti mereka atau dia bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi, makhluk hidup itu dia butuh makan atau asupan. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, makhluk hidup dibedakan menjadi dua jenis. Ada yang namanya autotrof, ada yang namanya heterotrof. Autotrof itu adalah makhluk hidup yang dapat membuat atau mensintesis makanannya sendiri. Sedangkan kalau yang heterotrof itu makhluk hidup yang tidak dapat mensintesis atau membuat makanannya sendiri. Nah, kira-kira dari manusia, kemudian hewan, tumbuhan, mana saja yang termasuk ke dalam autotrof dan mana saja sih yang termasuk ke dalam heterotrof? Ada yang tahu? Ya, untuk tumbuhan, dia masuknya ke dalam jenis autotrof. Ayo, tumbuhan cara mengolah makanannya melalui proses apa? Ada yang tahu? Melalui, betul, fotosintesis. Sedangkan kalau yang manusia dan hewan itu termasuk ke dalam heterotrof karena dia memanfaatkan tumbuhan untuk dimakan. Ciri-ciri yang keempat itu ada tumbuh. Kalian punya hewan peliharaan di rumah? Kalian punya tanaman peliharaan di rumah? Apakah kalian merawatnya sejak kecil? Dan kemudian sekarang tanaman sama hewan itu sudah sebesar apa? Kemudian kalian
Nanti 20 tahun ke depan, kalian akan setinggi apa? Semua itu digolongkan ke dalam ciri-ciri tumbuh. Karena substansi dikatakan sebagai makhluk hidup kalau dia mengalami suatu pertumbuhan dari kecil kemudian menjadi besar. Artinya, ada pertambahan ukuran yang tidak dapat kembali ke semula atau nama lainnya adalah irreversible. Ciri-ciri yang kelima itu adalah ekskresi. Ekskresi, ayo udah pernah dengar belum sebelumnya? Apa sih ekskresi? Miss Zulfa akan memberi contoh kalian, yaitu jika kalian berada di lingkungan yang sangat dingin, apa reaksi tubuh kalian? Otomatis akan sering mengeluarkan urin. Apa itu urin? Air seni. Tapi, kalau kalian sedang berada di lingkungan yang sangat panas, apa yang tubuh kalian keluarkan? Keringat dong tentunya. Nah, tapi pada saat kalian bernafas, apa yang kalian keluarkan? H2O dan karbon dioksida. Betul, karena itu semua adalah zat ekskresi. Jadi, ekskresi itu adalah suatu proses pengeluaran zat sisa yang berada di dalam tubuh. Kenapa harus dikeluarkan? Ya, kalau tidak dikeluarkan nanti akan menjadi racun bagi tubuh kita. Termasuk tumbuhan. Dia mengeluarkan O2 itu melalui lentisel dan stomata. Lanjut ke ciri-ciri yang keenam. Itu adalah napas, atau nama kata lainnya adalah respirasi. Kebayang dong kalau kalian nanti tidak bisa bernafas akan seperti apa? Makanya manusia digolongkan ke dalam makhluk hidup karena kemampuan dia dapat bernapas. Apa yang dikeluarkan ketika bernapas? Tadi sudah dibahas. Ya, ada yang namanya CO2 dan ada yang namanya H2O. Kalau Miss Zulfa tanya, organ apa saja sih yang termasuk ke dalam bernapas? Untuk manusia ada apa? Untuk bernafas? Pinter, ada paru-paru. Kemudian, untuk yang hewan ada banyak nih, kira-kira apa ya? Ada paru-paru, betul. Kemudian, ada insang, betul. Dan yang terakhir ada trakea. Kemudian kalau tumbuhan lewat apa ya? Kalau tumbuhan pastinya lewat stomata atau lentisel. Seperti itu. Paham kira-kira sampai sini? Kita lanjut ke ciri-ciri yang ketujuh. Itu adalah adaptasi. Kalian punya kaktus di rumah? Tumbuhan kaktus? Apakah tumbuhan kaktus itu ada daunnya? Tidak ada. Pasti ada dong. Coba diamati lagi kira-kira apa sih daun si kaktus tersebut? Ternyata duri itu adalah daunnya. Daun kaktus yang dimodifikasi menjadi tajam. Mengapa demikian? Kalian tahu kaktus itu tumbuh di lingkungan seperti apa? Di lingkungan yang panas. Sehingga resapan airnya kurang, ketersediaan airnya juga kurang. Akhirnya dia harus pintar-pintar mengatur pemasukan air. Salah satu caranya dia mengatur pemasukan air adalah dengan cara memodifikasi daunnya menjadi duri. Sehingga terlalu banyak transpirasinya. Apa sih transpirasi? Ayo, apa? Penguapan. Jadi, ketika dia dalam bentuknya duri, tidak terlalu banyak menguap, artinya airnya juga tetap tidak terlalu banyak yang keluar. Nah, si kaktus ini juga sama dengan si pohon jati.
pada saat musim kemarau, pohon jati itu menggugurkan daunnya. Karena apa? Tadi untuk mengurangi proses transpirasi. Kemudian, unta. Apakah kalian tahu unta? Ada bagian yang menonjol di belakang. Itu apa namanya? Punuk. Fungsinya untuk apa? Kalian pasti sudah tahu. Untuk menyimpan cadangan makanan. Karena apa? Unta itu seringkali dia menyimpan cadangan makanannya di punuk karena untuk berjalan jauh. Tidak selalu dapat makanan. Akhirnya dia menyimpannya semua di dalam punuknya. Ketiga tersebut adalah contoh suatu adaptasi. Sehingga tujuan dari adaptasi itu adalah agar mereka dapat bertahan hidup. Terakhir, ciri-ciri yang ke-8 adalah reproduksi. Ya, reproduksi itu adalah suatu kemampuan makhluk hidup untuk melestarikan jenisnya sehingga tidak punah. Reproduksi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah secara seksual dan yang kedua adalah aseksual. Kalau seksual, ini secara kawin atau melalui perkawinan. Tapi kalau aseksual, itu tidak melalui perkawinan. Manusia kira-kira masuk kemana ya? Ayo, seksual atau aseksual? Ya, manusia itu termasuk ke dalam seksual, artinya melalui perkawinan. Tapi kalau si tumbuhan dan hewan, dia termasuk kemana? Seksual apa aseksual? Tumbuhan dan hewan itu termasuk ke dalam aseksual, artinya tidak dengan kawin atau vegetatif. Ya, kalau tadi secara kawin itu namanya generatif, kalau tidak kawin adalah vegetatif. Sampai sini kira-kira paham? Nah, ke-8 ciri-ciri tadi itu sangat berguna untuk kalian ketika nanti kalian menjadi seorang peneliti. Sekarang, Miss Zulfa punya tantangan selanjutnya untuk kalian. Kalian harus menjadi peneliti di rumah masing-masing. Objek yang akan diteliti adalah objek yang berada di rumah, yaitu objek biotik. Sehabis itu, silahkan kalian identifikasi ke-8 ciri-ciri yang tadi sudah Miss Zulfa sebutkan. Tapi ingat ya, tidak semua komponen biotik itu memiliki dari ke-8 ciri-ciri yang tadi sudah Miss Zulfa sebutkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap menjadi siswa yang kreatif, santun, dan berbudaya. Bersama kami Cakra Buana membangun persada ibu pertiwi. Wadah kita berkarya berbakti.